Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas 5 pembuatan video pembelajaran pada kegiatan Diklat Fasilitator Pembelajaran Digital kelas B. Pembelajaran sosial dan emosional oleh Arno SPDSD MBD. Indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. 1. Pengajaran eksplisit. Yang kedua adalah integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, kemudian penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK di sekolah. Kemudian penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK di sekolah. Yang pertama adalah memodelkan atau menjadi teladan. Dalam hal ini adalah mendukung pendidik dan tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan antara satu sama lain. Kemudian belajar. Di sini pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga pendidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Baik Bapak dan Ibu semua, untuk lebih mendalam atau lebih memahami tentang pembelajaran sosial emosional, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid dalam Merdeka Belajar. Pada pertemuan malam ini adalah pertemuan yang ketiga. Baik Bapak Ibu, apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadwal kegiatan kita pada malam hari ini yaitu pada pertemuan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya bagaimana sih, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi itu? Kebutuhan murid menjadi dasar dalam membuat strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana pemetaan kebutuhan murid. Masih ingat ya Bapak Ibu, kebutuhan murid menurut Tomlinson, kita dapat mengkategorikan kebutuhan murid dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Apa strategi pembelajaran berdiferensiasi? Di sini kita akan bahas 3 ya Bapak Ibu. Sebenarnya banyak strategi-strategi yang bisa dilakukan, tapi kita fokuskan kepada 3 ini. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Kita akan membahas satu-satu dari strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Diferensiasi konten. Bisa lihat gambarnya di sini. Jadi konten menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Konten dapat kita artikan apa yang kita ajarkan pada murid-murid kita. Menggunakan media-media apa? Bisa menggunakan media cetak, bisa menggunakan media berupa audio, atau bisa menggunakan kombinasi yaitu berupa video pembelajaran. Kebutuhan belajar murid menjadi dasar dalam praktek berdiferensiasi yang kita lakukan di kelas. Diferensiasi konten bisa dilakukan berdasarkan kesiapan murid.
Misalnya, mana murid yang mampu memahami secara konkret dan mana murid yang masih memahami secara abstrak. Diferensiasi konten bisa dilihat dari pemetaan profil murid sesuai dengan gaya belajar. Ada gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Demikian Bapak Ibu, sedikit tentang konsep pembelajaran berdiferensi tadi, bahwa di situ ada diferensi konten, produk, dan proses. Ya, dari sedikit yang sudah tadi disampaikan, mudah-mudahan dapat mencerahkan kita semua sebagai pendidik. Kesimpulannya begini Bapak Ibu semua, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini mengaitkan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran diferensiasi. Nilai dan peran guru di sini adalah tentang budaya positif. Ya, seorang guru dituntut memiliki nilai kemandirian, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Dengan nilai tersebut, guru mampu menuntun murid ya, mengeluarkan dan mengembangkan potensi dalam dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam proses itu, guru hendaknya sudah menguasai dan mampu mengamalkan kompetensi sosial dan emosional dalam dirinya dan dalam lingkungan sekolah sehingga kompetensi tersebut dapat diterapkan dan ditanamkan pada murid melalui pembelajaran sosial emosional. Bapak dan Ibu semua yang berbahagia, di sini Ki Hajar Dewantara sudah meninggalkan sebuah pesan kepada kita semua. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikirkan atau memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Terima kasih. Demikian tugas tentang pembuatan video pembelajaran pada diklat fasilitator pembelajaran digital yang diselenggarakan oleh Kominfo dan BKSDM Kabupaten Banyumas. Saya Armo SPD MPD dari SD Negeri 2 Karamucing mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya. Semoga kita dengan belajar tentang pembelajaran digital ini akan semakin meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, terutama di era perkembangan zaman yang serba IT ini. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.